Okey. Dah on ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ridho dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Iftita Suryani dengan NIM 240901500020 yang akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang saya akan bawa kali ini yaitu jenis tulisan ilmiah. A few moments later. Karya tulis ilmiah sering juga disebut tulisan akademis karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Terdapat 5 ciri-ciri karya tulis ilmiah, yaitu teoritis, lugas dan logis, efektif, efisien, objektif, dan sistematif. Teoritis mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Lugas dan logis disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Efektif, efisien, atau ringkas, padat, dan mudah dipahami. Objektif yaitu berdasarkan fakta yang konkret. Kita masuk ke jenis tulisan ilmiah yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Dapat diartikan juga sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu dalam lingkungan perkuliahan. Sistematika penulisan makalah. Terdapat 5 sistematika. Yang pertama yaitu cover, kata pengantar, dan daftar isi. Kedua ada pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ketiga, pembahasan, yaitu bahas tuntas masalah di pendahuluan. Yang keempat, penutup, ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Kita masuk ke jenis tulisan ilmiah yang kedua yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja atau hukum tertentu tentang satu aspek di bidang spesialisasinya. Jenis tulisan ilmiah yang ketiga yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis menggunakan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketiga ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 yang mengemukakan studi dalil, yaitu dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Sistematika penulisan skripsi, tesis, dan disertasi tidak beda jauh isinya, teman-teman. Seperti yang tertera pada gambar, ada bagian awal, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bagian terakhir. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang isinya tentang suatu masalah atau peristiwa tertentu. Artikel biasa ditulis untuk dimuat dalam jurnal atau buku. Sistematika penulisan artikel. Terdapat 8 sistematika, teman-teman. Yang pertama, judul, yang menyatakan dengan jelas topik artikel. Yang kedua, nama penulisan dan afiliasi, atau nama penulis, nama lengkap penulis, dan
afiliasi atau institusi, alamat email. Yang ketiga, abstrak atau ringkasan singkat mengenai tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan artikel. Yang keempat, ada pendahuluan, yaitu memperkenalkan topik dan tujuan penulisan. Yang kelima, metode penelitian atau penjelasan mengenai pendekatan dan teknik yang digunakan. 6. Hasil dan pembahasan atau analisis hasil dan argumentasi. Ketujuh, kesimpulan, merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi. Kedelapan, yaitu daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam penulisan. Jenis tulisan ilmiah yang terakhir yaitu resensi. Resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulannya untuk diberitahukan kepada pembaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Sistematika penulisan resensi ada 7 teman-teman, yaitu yang pertama judul, dengan menyebutkan nama karya yang diresensi. Yang kedua, identitas karya, informasi tentang penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang ketiga, pendahuluan, yang memperkenalkan karya dan konteksnya secara singkat. Yang keempat, isi resensi, yaitu ringkasan isi atau plot karya tanpa memberi spoiler. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan, yang menyampaikan hal-hal yang disukai dan kurang disukai dari karya. Yang keenam, kesimpulan atau ringkasan pendapat dan rekomendasi tentang karya tersebut. Yang ketujuh, penutup. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika banyak kesalahan selama penjelasan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.